Orang mukmin itu harus seimbang antara takutnya dan harapannya. Kita orang mukmin ini, kita ini kepada Allah itu harus seimbang. Ya takut ya optimis. Ya takut ya optimis. Allah kita takut pada azabnya, ancamannya, tapi juga kita mengharapkan rahmatnya. Harus seimbang. Nabi bersabda, "Law wuzina khauful mu'min wa raja'uh." Seandainya ditimbang rasa takutnya orang mukmin dan rasa optimisnya, la'tadala, mestinya akan adil, sama, akan sama rasa takutnya dan rasa optimisnya. Takut saja pada Allah, enggak benar. Allah Maha Penyiksa, Allah Maha Serem, Allah Maha Syadidul Batash, Muntaqim, Maha Syadidul Iqab, berat siksanya, Syadidun Alim, Azabun Alim. Itu saya dilihat sehingga seakan-akan Allah itu galak. Enggak ada rahmatnya, salah. Kita harus imbang bahwa Allah juga Maha Rauf, Rahim, Maha Rahman, Rahim, Maha Ghafur, Rahim, Ghaffar, Afuun, Karim. Allah juga Maha Pengampun, Maha belas kasih sayang, Maha rahmatnya luas, rahmatnya sangat luas. Tapi jangan ini saja. Allah Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Nanti melanggar terus. Mengandalkan Allah Maha Pengampun nanti. Salah. Jadi harus apa? Harus i'tadala. Harus apa? Seimbang antara kita takut pada Allah dan antara kita berharap kepada Allah. Seperti saya katakan, yang sudah-sudah kita harus roja. Sudah kadung dilakoni, mau apa? Ya udahlah, Allah mengampuni asal kita taubat. Tapi yang akan datang mulai besok kita harus prihatin, hati-hati. Takut pada Allah. Wa dzalikal i'tidal la yahsulu illa bihadzal tariq. I'tidal, seimbang itu tidak akan berhasil kecuali dengan cara begini. Itu cara tadi. Allah menjelaskan ancamannya, kemudian menjelaskan janjinya. Wa tsalitsuha annahu yadhhar bi'adihi kama yudhhir bi'adihi kama la rahmatih. Allah menjelaskan janjinya itu, menjelaskan sempurnanya rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu sangat sempurna, tidak kurang sedikit pun. Maksimal. Rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah kepada makhluknya itu sangat maksimal. Wa biwa'idih kamala hikmatihi. Dengan ancaman maka Allah menunjukkan sempurna hikmahnya. Fayasiru dzalika sababan lil irfan. Maka dengan demikian kita bisa ma'rifat kepada Allah. Wa huwa huna masail al-mas'alatul ula al-amalus shalihu kharijun an musammal iman. Amal soleh itu masuk dalam nama iman bukan? Kita baca Quran, kita sedekah, kita amal soleh. Itu masuk ke menjadi bagian dari iman bukan? Li'annahu tidak masuk dalam iman. Li'annahu ta'ala qala walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman, orang beramal. Jadi beda dong. Iman dan amal soleh. Amal sendiri, iman sendiri, amal sendiri. Falau dallal imanu alal amali soleh. Seandainya iman itu menunjukkan makna amal soleh. Lakana dzikrul amali soleh ba'dal iman tikraron. Maka memaparkan, mengatakan wa amilus solihat setelah alladzina amanu. Ya tikrar, berulang. Kalau itu satu makna. Enggak, beda maknanya. Iman sendiri, amal soleh sendiri. Tapi iman bertambah semakin tebal kalau dengan amal itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman bertambah dengan amal soleh, iman berkurang dengan maksiat. Kalau menurut murjiah, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Amal soleh tidak menambahi iman, dosa tidak mengurangi iman. Itu menurut mazhab murjiah. Ajabal qadi bi anna al-iman wa in kan khuluf fi jami'il a'mal as-salihah illa anna qawluhu aman la yufidu illa annahu fa'ala fi'lan wahidan min af'alil iman. Qadi menjawab, iman itu walaupun
masuk ke dalamnya adalah amal soleh, akan tetapi ucapan aman itu tidak menunjukkan kecuali dia mengerjakan suatu pekerjaan satu dari bagian dari pekerjaan iman. Walihada hasuna ayyaqul walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Itu pendapat Qadhi Abdul Jabbar. Wal jawab, jangan begini. Anna fi'lal madhi yadullu ala husul masdar fi zamanin madha. Fi'il madhi itu menunjukkan makna yang sudah kelak, yang sudah lewat. Wa 'amilus sholihat, amanu was sholihat. Wal iman wal masdar. Wal iman masdar. Walau dalla dzalika ala jami' a'malis shalihah lakana qawlu aman dari ala suduri kulli tilkal amal minhu. Kalau iman itu menunjukkan semua amal saleh, maka berarti kata-kata amanah menunjukkan lahirnya, munculnya segala amal saleh dari iman. Al-mas'alatu tsaniyatu hadhil ayatu tadullu ala anna sahibal kabirati yaqad yadkhul jannah. Jadi ayat walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar mungkin saja masuk surga. Lianna natakallamu fi man ata bil iman wa bil amal shalihah. Karena ayat di sini menjelaskan beriman dan beramal soleh. Siapa tahu orang beramal soleh hanya dia punya dosa besar. Zina, membunuh orang, mencuri. Itu kan. Nah. Tsumma ata ba'da dzalika bil kabirah. Orang beriman, beramal soleh. Kemudian melakukan dosa besar. Walam yatub anha dan tidak bertobat. Fahadha syakhsu qabla ityani bil kabirah. Kana qad sadaqa alaih. Orang ini sebelum melaksanakan dosa besar sudah benar. Annahu aman wa sholihat. Sebelum melakukan dosa besar beriman wa saleh, sudah baik itu. Fi dzalikal waqt wa man sadaqa alaihi dzalika sadaqa alaihi annahu aman wa amil sholihat. Wa idza sadaqa alaihi dzalik wajaba indiraju tahta ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Orang beriman, beramal saleh dengan jujur, dan benar-benar beriman. Walaupun setelah itu melakukan dosa besar, itu termasuk dalam ulaika ashabul jannati hum fiha. Fa in qila, kalau ditanyakan, qaluhu ta'ala wa 'amilus shalihat yastuqu alaihi illa idza ata bi jami'is shalihat. Lafal wa 'amilus shalihat itu la yastuq illa ala idza shalihat, amal saleh yang banyak. Amal salehnya berapa? Banyak sholihat. Gimana itu? Wa min jumlatis sholihat taubah. Ya kalau taubat termasuk amal soleh. Paham boten? Kamu beriman tidak? Beramal soleh banyak. Ada dosa besar. Taubat. Taubat termasuk amal soleh. Jadi masuk surga orang itu karena taubat itu termasuk amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat wa min 'amil sholihat wa min 'amil sholihat taubah. Fa idza lam ya'ti biha lam yakun atiyan bis sholihat fala yandaju tahtal ayah. Kalau tidak taubat maka tidak termasuk wa 'amilus sholihat, maka tidak termasuk ayat walladzina amanu wa 'amilus sholihat ashabul jannah. Qulna qad bayyana annahu qabla al-ithar bil kabir sadaqa 'ala annahu amanu sholihat fi dzalikal waqt. Saya katakan, sudah saya jelaskan, orang yang beriman, beramal soleh sebelum melakukan dosa besar sudah masuk dalam ayat itu. Wa idza sadaqa 'ala dzalik faqad sadaqa 'ala annahu aman wa 'amil sholihat. Li'annahu mata sadaqal murakkab yajibu sidqal mufrad. Karena murakkabnya iman dan amal soleh. Murakkab enggak? Murakkab. Maka masuk di dalamnya ada yang mufrad. Bal innahu idza ata bil kabirah lam yasduq 'ala annahu aman wa 'amil sholihat fi kulli awqat. Tapi kalau kemasukan dosa besar berarti dia sudah tidak beramal soleh setiap waktu. Lakin qauluna amanu 'alis sholihat a'am
min qaulina innahu kadzalik fi kulli awqat. Tapi kata-kata amana wa amila salihat lebih umum daripada kata-kata fi kulli awqat atau fi ba'd al-awqat. Wal mu'tabar fil ayah huwa al-qadr mushtarak fa thabata annahu mundarijun tahta hukm al-wa'd. Walhasil orang yang beriman, beramal soleh, kemudian dosa besar, kemudian taubat, sudah masuk ashabul jannati hum fiha. Baqiya qauluhum innal fasiqa ahbata iqaba ma'siyati thawaba ta'atih fayaqulu tarjih li janibil wa'id illa anna al-kalam alaihi qad taqaddam. Orang fasik semua pahala taatnya hancur, lebur karena dengan maksiat yang banyak itu. Orang fasik selalu maksiat, sering bermaksiat. Gimana itu? Fayaqul tarjih li janibil wa'id, maka cenderung wa'idnya. Tidak cenderung wa'ad, cenderungnya apa? Jawabannya sudah saya jelaskan yang lalu. Jawabannya itu. Kapan tuh? Mana di halaman berapa itu? Cari sendiri. Al-mas'alatu tsalitsatu ihtajjal Jubba'i, tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i, gurunya Imam Asy'ari. Ihtajjal Jubba'i bihadhil ayati ala anna man yadkhul jannata la yadkhuluha tafaddulan. Dengan ayat ini, amanu wa amilus shalihat, orang di surga itu orang beriman, beramal soleh. Itu artinya orang tidak akan masuk surga dengan tafaddul karena anugerahnya Allah, tidak. Tapi karena apanya? Karena amalnya dan imannya. Karena iman dan amalnya, bukan karena anugerah dari Imam Asy'ari berpendapat orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena tafaddulan minallah. Orang masuk neraka bukan karena dosanya, kata Asy'ari, tapi karena adilnya Allah. Paham tidak? Boleh-boleh saja orang banyak maksiat masuk surga, terserah Allah. Boleh-boleh saja orang beramal saleh masuk neraka, terserah Allah. Mayyasha kan? Ulaika li'anna qaulu ta'ala ulaika ashabul jannah lil hasri. Jadi kata-kata mereka masuk surga itu hanya tertentu kepada orang yang beriman, beramal. Enggak ada tafaddul di sini. Fadalla ala anna laisa lil jannati ashabun illa haula alladzina amanu shalihat. Ini berarti yang berhak masuk surga tidak ada lain kecuali orang-orang beriman dan orang beramal saleh. Qulna, saya jawab, lima la yajuzu ayyakuna muradu annahum humul la yastahiqunaha faman a'tal jannah faman u'tiyal jannah tafaddulan lam yadkhul tahta hadzal hukm wallahu alam. Saya jawab, kenapa tidak mungkin yang dimaksud dengan ashabul jannah orang berhak masuk surga. Gini. Orang beriman dan beramal soleh berhak masuk. Tapi Allah mungkin saja memasukkan orang yang punya dosa ke surga. Tafaddulan. Jadi ada dua ini. Jadi ayat ini tetap berlaku. Orang yang beriman dan beramal soleh masuk, memang dia berhak. Ada lagi orang yang sebenarnya masuk neraka, tapi masuk tafaddulan minal. Tafaddulan wa takarruman bifadlillahi wa rahmatih. Qalu ta'ala wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini Bani Israil terus nanti. Surat Baqarah Bani Israil terus yang ditelanjangi. Ketika saya mengambil sumpah pada Bani Israil. Apa sumpahnya? La ta'buduna illallah. Kamu jangan menyembah kecuali wabil walidayni ihsana, harus berbuat baik kepada ayah dan wadzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, berkatalah, bergaullah dengan orang manusia dengan baik. Waqimus shalah, mendirikan
wa atuz zakah, menunaikan, tsumma tawallaitum, kamu berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kamu, wa antum mu'ridun, kamu semua berpaling dari itu semua. Qauluhu ta'ala itu, i'lam anna hadza naw'un akhar min anwa'in ni'amil lati khassahumullah biha. Ini ayatnya menjelaskan satu lagi, yaitu kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Wa dzalika la anna at-taklifa bihadzal asya' musilun ila a'dhamin ni'am wa huwal jannah. Karena perintah-perintah ini ada nikmat. Ini merupakan nikmat Allah kepada Bani. Kenapa? Karena perintah ibadah pada Allah, berbuat baik pada dua orang tua, pada kerabat, pada yatim, pada orang miskin, berucap baik kepada semua manusia, sholat, zakat, itu semua akan menyampaikan ke surga. Berarti nikmat bukan itu? Berarti perintah ini nikmat bukan? Ya nikmat dong. Saya perintah kepada kamu, nyapu ya yang bersih ya. Setelah nyapu saya kasih uang, nikmat bukan? Berarti perintah saya nyapu itu nikmat. Kan nanti akan kasih. Paham boten? Jadi Allah perintah Bani Israil dengan perintah-perintah tadi nikmat bukan? Karena semua itu akan mendatangkan atau menyampaikan mereka ke surga. Fahadza taklifu la mahalatan minan ni'am. Taklif perintah-perintah tadi itu merupakan nikmat. Summa innahu ta'ala bayyana hahuna annahu kallafahum bi asya'. Kemudian Allah menjelaskan di sini bahwa Allah memerintahkan kepada mereka at-takliful awal qalu ta'ala la ta'buduna illallah. Perintah pertama apa? Perintah pertama apa? Jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali kepada, perintah pertama. Wa fihi masail. Di sini akan dibahas. Al-mas'alatul ula. Qara Ibnu Katsir wa Hamzah wal Kasai ya'budun bil ya. Wal baqun, ulama-ulama lain ta'budun. Di sinilah ta'budun ya. Kalau Ibnu Katsir ya'budun, la ya'budun. Wa wajul ya'i annahum ghaibun akhbar ukhbir anhum. Wa wajta annahum kanu mukhatabin wal ikhtiyar atta. Yang bagus ta katanya, bagus nih. Qala Abu Amr ala tara annahu jalla dzakaru qala wa qulu lin-nasi husna fadallatil mukhataba ala ta. Karena di sini ada fi'il amar wa qulu. Berarti ini mukhatab. Berarti makanya ta yang bagus. Al-mas'alatu tsaniyatu ikhtalafu fi mawdi'i ya'budun min al-i'rab ala khamsati aqwal. Apa i'rabnya itu? Al-qaul qala al-Kasai raf'uhu. Rafa itu ya'budun rafa ala alla ya'budu kana qila akhadna mitsaqahum bi alla ya'budu illa Allah anna lamma usqitat an rufi'al fi'al. Ini bab nahwu ini. Ala ayyuha ala abi hadzal lasimi ahdaral waqa wa an ashhadal ladzati hal anta mukhalladi arada an nahdur walidzalik utifa ali'an wajaza hadzal wajh al-akhfash wal farra waz zajjad. Imam Akhfash, Imam Farra, Imam Zajjad wa Qutrub dan Imam Qutrub wa Ali bin Isa wa Abu Muslim. Semua mengatakan ini mahalnya rafa la ya'budun itu, la ta'budun itu. Al-qaul tsani mawdi'uhu raf'un ala jawabul qasam. Yang kedua pendapat apa namanya? Rafa, tapi bukan karena i'rabnya apa? Rafa, tapi karena jawabnya qasam, jawabnya sumpah karena hukil. Wa idza aqsamna 'alaihim la ya'budun wajada hadzal wajh al-mubarrid wal kasai wal farra waz zajjad wa ahadu qaulil akhfash. Ulama-ulama semua sepakat tuh, banyak sekali pendapatnya. Al-qaulul tsalits qaulul Qutrub, Imam Qutrub beda lagi. Annahu yakunu fi maudhi'il hal. Kalau hal apa? Nasab. Fayakunu maudhi'uhu nasban. Kanahu qala akhadna mitsaqum ghairu 'abidina illa Allah. Seakan-akan mana gitu mana? Ghairu 'abidina illa Allah. Al-qaulur rabi' qaulul farra anna maudhi'a la ta'budun 'ala nahi. Nahi itu la ta'budun fil nahi, padahal bukan nahi di sini. Nunya masih ada kan? Illa annahu ja'ala ala lafdzil khabar, tapi dengan redaksi khabar. Jadi nunya masih ada. Kalau nahi kan nunya harus enggak ada kan? Allah ta'budu.